Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai pengendalian internal dan culture framework. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 3. Selamat menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Perdana Priyatno Putra dengan NIM 145 akan menjelaskan tentang tujuan pengadilan internal. Untuk yang pertama ada reliabilitas pelaporan keuangan, yang kedua ada efisiensi dan efektivitas operasi, yang ketiga ada ketaatan pada hukum dan peraturan. Untuk yang pertama, reliabilitas pelaporan keuangan. Apa itu reliabilitas pelaporan keuangan? Yaitu sebuah pengumpulan data dari pihak internal menuju ke pihak manajemen yang melaporkan tentang kondisi keuangan yang terjadi pada saat ini. Yang kedua ada efisiensi dan efektivitas operasi. Efisiensi dalam operasi yaitu ketepatan yang terjadi selama masa operasional, dan efektivitas seberapa suksesnya dari hal yang ditargetkan selama operasi. Untuk yang ketiga ada ketaatan pada hukum dan peraturan, yaitu tentang data atau laporan yang ada dari pihak internal yang akan disajikan kepada pihak yang membutuhkan, contoh kreditur, stakeholder, auditor, atau yang lainnya. Di selanjutnya ada konsep utama melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal. Pertama ada kepastian yang layak. Apa itu kepastian yang layak? Perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dalam hal ini tidak boleh terjadi sedikit pun kecurangan, atau pelaporan yang ada harus benar secara real. Yang selanjutnya ada keterbatasan inherent. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perancangan dan implementasinya. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Muhammad Kevin Mulifaniar dengan NIM 2017-310-501. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yaitu yang pertama rancangan pengendalian internal. Dari rancangan pengendalian internal itu sendiri, manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah satu material dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua ini ada efektivitas pelaksanaan pengendalian. Manajemen juga harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian ini sendiri. Tujuannya penguji ini adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian itu secara efektif. Jelaskan tentang tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian atas reliabilitas laporan keuangan, yakni auditor memikul tanggung jawab yang cukup besar untuk mengungkapkan pelaporan keuangan yang curang secara material, misapropriasi aset, dan juga harus melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi ketidaktaatan pada hukum serta regulasi yang dapat memiliki dampak yang materialnya terhadap laporan keuangan. Mengapa? Karena auditor juga memperhatikan pengendalian internal klien atas pengamanan aset dan ketaatan pada ketentuan hukum serta peraturan jika hal itu mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian atas kelas-kelas transaksi, yaitu auditor menekan pengendalian internal atas kelas-kelas transaksi dan buka saldo akun. Mengapa? Karena keakuratan output sistem akuntansi sangat tergantung pada keakuratan input dan pemrosesan transaksi. Meskipun
menekankan pada pengendalian yang berhubungan dengan transaksi. Auditor juga harus memahami pengendalian atas saldo akun akhir dan tujuan penyajian serta pengungkapannya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Trio Auditor Wirantara dengan NIM 2017310549 akan menjelaskan apa yang dimaksud COSO is internal control, yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Serikat, menguraikan 5 komponen yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Berikut adalah beberapa komponen pengendalian internal COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, pemantauan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iva Kurniatin dengan NIM 776 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, dan pemilik entitas tentang pengendalian internal dan kepentingannya bagi entitas. Lingkungan pengendalian ini berfungsi sebagai payung untuk 4 komponen lainnya. Nah, tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, 4 komponen lainnya tidak mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif, terlepas dari kualitasnya. Inti dari organisasi yang dikendalikan secara efektif terletak pada sikap dewan direksi dan manajemen seniornya. Jika anggota organisasi percaya bahwa pengendalian bukanlah perhatian penting bagi manajemen puncak, hampir dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian manajemen tidak akan tercapai secara efektif. Selanjutnya, ada 5 prinsip dasar yang terkait dengan lingkungan pengendalian, mencakup komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, dewan direksi independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengendalian internal, menetapkan struktur dan jalur pelaporan yang sesuai, komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan personel yang kompeten, dan meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yang penting ini. Nah, yang pertama yaitu ada nilai integritas dan nilai etika. Nah, itu adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas, serta cara mereka dikomunikasikan dan diperkuat dalam praktik. Termasuk di dalamnya tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif dan godaan yang mungkin mendorong personel untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Mereka juga mencakup komunikasi nilai entitas dan standar perilaku kepada personel melalui pernyataan kebijakan, kode etik, dan contoh. Lalu selanjutnya ada partisipasi Dewan Direktur atau Komite Audit. Nah, Dewan Direksi sangat penting untuk tata kelola perusahaan yang efektif karena memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan manajemen menerapkan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang tepat. Dewan Direksi yang efektif tidak bergantung pada manajemen, dan anggotanya tetap terlibat dalam dan mengawasi aktivitas manajemen. Meskipun Dewan mendelegasikan tanggung jawab pengendalian internal kepada manajemen, Dewan harus melakukan pengawasan terhadap desain dan kinerja pengendalian. Lalu yang selanjutnya yaitu struktur organisasi entitas. Mendefinisikan garis tanggung jawab dan wewenang yang ada, seperti yang ditunjukkan pada kubus COSO pada PDF gambar 11.2 pada halaman 340. Struktur organisasi dapat terdiri dari level entitas, divisi, unit operasi, dan fungsi dalam unit tersebut, dan kontrol beroperasi pada masing-masing unit tersebut. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional bisnis dan memahami bagaimana pengendalian diterapkan. Selanjutnya yaitu komitmen terhadap kompetensi. Nah, kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang menentukan pekerjaan individu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Jika karyawan kompeten dan dapat dipercaya, kontrol lain mungkin tidak ada dan laporan keuangan yang dapat diandalkan akan tetap dihasilkan.
Orang yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat membuat sistem berantakan, bahkan jika ada banyak kontrol yang diterapkan. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan harapan dan meminta pertanggungjawaban individu atas tugas pengendalian internal. Efektivitas proses ini bergantung pada subkomponen lain yang dibahas sebelumnya. Misalnya, manajemen harus menetapkan nada yang tepat dan menempatkan struktur dan jalur pelaporan yang sesuai untuk meminta pertanggungjawaban individu. Insentif harus diberikan kepada karyawan untuk memenuhi tugas pengendalian internal mereka. Kesempatannya, saya Muhammad Haris dengan NIM 2018-3102 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang kedua adanya penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi, manajemen, dan analisis risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang sesuai seperti GAAP atau IFRS. Penilaian risiko ini melibatkan proses yang dinamis dan berulang atau iteratif untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. Risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi tersebut akan dikelola. Manajemen harus menetapkan tujuan dalam kategori semisal operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan jelas sehingga risiko-risiko yang terkait bisa diidentifikasi dan dianalisa. Manajemen juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan dengan organisasi. Penilaian risiko tersebut harus mengharuskan manajemen untuk memperhatikan dampak perubahan lingkungan yang akan terjadi baik eksternal maupun internal serta perubahan dalam bisnis organisasi itu sendiri dan yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian internal yang ada. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur selain yang sudah termasuk dalam 4 komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Kegiatan pengendalian ini dilaksanakan pada semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis dan pada konteks lingkungan teknologi. Kegiatan pengendalian yang ada akan bersifat atau yang bersifat preventif atau detektif dan ada yang bersifat manual atau otomatis. Contohnya adalah kegiatan pengendalian otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan review kerja. Dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian ini biasanya melekat konsep pemisahan fungsi atau segregation of duties. Jika pemisahan fungsi tersebut dianggap tidak praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan pengendalian sebagai kompensasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ais Aprilia, NIM 2018-310-444. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aktivitas pengendalian. Yang pertama adalah pemisahan tugas yang memadai, yang kedua otoritas yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, yang ketiga adalah dokumen dan catatan yang memadai, yang keempat pengendalian fisik atas aset dan catatan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan kinerja secara independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemisahan tugas yang memadai, di mana pengendalian internal yang baik mensyaratkan tidak ada satupun pegawai yang terlalu banyak atas tanggung jawab tersebut. Seorang pegawai tidak boleh berada di sebuah posisi melakukan dan menyamarkan penipuan. Pemisahan tugas dibahas dalam 2 terpisah, yaitu pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Berikut 4 pedoman umum untuk pemisahan tugas yang memadai guna untuk mencegah kecurangan dan kesalahan sangat penting bagi auditor. Yang pertama adalah pemisahan penyimpanan aset dan akuntansi. Untuk melindungi perusahaan dari penyelewengan, seseorang yang ditugaskan menyimpan aktiva secara permanen atau temporer tidak boleh mencatat aset itu. Jika satu orang dibiarkan melaksanakan kedua fungsi tersebut, resiko bahwa orang itu mengeluarkan aset demi keuntungan pribadi dan menyesuaikan catatan untuk menutupi pencurian itu akan meningkat. Yang kedua adalah pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aset terkait. Sebaiknya orang yang mengotorisasi transaksi tidak boleh memegang kendali atas aset terkait untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan.
Sebagai contoh, orang yang sama tidak boleh mengotorisasi pembayaran faktur vendor dan juga menandatangani cek pembayaran tagihan itu. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan, di mana untuk memastikan bahwa informasi tidak bisa pencatatan biasanya dimasukkan dalam departemen terpisah di bawah kontroler. Sebagai contohnya, jika setiap departemen atau divisi menyiapkan catatan dalam laporannya sendiri, departemen atau divisi itu bisa saja mengubah hasilnya untuk memperbaiki kinerja yang dilaporkan. Kemudian yang terakhir adalah pemisahan tugas TI dan departemen pemakai. Apabila tingkat kompleksitas sistem TI meningkat, pemisahan otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan seringkali menjadi tidak jelas. Sebagai contohnya, agen penjualan boleh memasukkan pesanan pelanggan secara online. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Maulidia dengan NIM 2018 310 490 yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang bab jenis-jenis aktivitas pengendalian. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh rekan saya tentang pemisahan tugas yang memadai, dan saya di sini meneruskan kembali tentang slide otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas. Setiap transaksi harus diotorisasi memadai jika ingin pengendalian tersebut memuaskan. Otorisasi di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otorisasi umum General Authorization dan otorisasi khusus Specific Authorization. Manajemen menyusun otorisasi umum bagi perusahaan untuk ditaati bawahan yang diinstruksikan untuk menerapkan otorisasi umum dengan cara menyetujui seluruh transaksi dalam batas yang ditentukan oleh kebijakan. Contoh otorisasi umum di sini yaitu penerbitan daftar harga pasti untuk penjualan barang, batasan kredit untuk pelanggan, titik pemesanan kembali yang pasti untuk melakukan pembelian. Dan sedangkan otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi individual. Manajemen seringkali tidak dapat menyusun kebijakan umum otorisasi untuk beberapa transaksi, sehingga manajemen lebih memilih membuat otorisasi berdasarkan kasus demi kasus. Misalnya adalah otorisasi transaksi penjualan oleh manajer penjualan atas mobil perusahaan yang telah dipakai. Kebijakan otorisasi baik umum maupun khusus harus dibuat oleh manajemen puncak. Selanjutnya, ada dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen merupakan objek fisik di mana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Contoh dokumen yang banyak dijumpai adalah faktur, cek, dan kontrak. Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi ke seluruh bagian organisasi klien dan antara organisasi yang berbeda. Dokumen harus memadai untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi tercatat dengan benar. Prinsip-prinsip untuk mengatur perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik terdiri dari yang pertama ada dipranomori secara berurutan untuk memudahkan pengendalian atas dokumen yang hilang, dan sebagai alat bantu untuk mencari dokumen itu ketika diperlukan di kemudian hari. Maksudnya dipranomori di sini yaitu memberi nomor terlebih dahulu pada dokumen ditujukan untuk mencegah baik kegagalan dalam menagih atau mencatat penjualan. Yang kedua, ada harus disiapkan pada waktu transaksi berlangsung atau segera mungkin untuk meminimalkan kesalahan penempatan waktu. Yang ketiga, dirancang untuk berbagai penggunaan sehingga meminimalkan bentuk dokumen dan catatan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan penyiapan yang benar. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Misal Yuruda Vinci dengan NIM 2018 310513. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari jenis-jenis aktivitas pengendalian. Yang pertama, pengendalian fisik atas aset dan catatan. Pengendalian fisik atas aset dan catatan terkait dengan bagaimana perusahaan mengidentifikasi serta mengelola akses pada aset dan catatannya.
Pengendalian fisik atas aset menitik beratkan pada keamanan aset, dokumen, catatan, program komputer, serta file. Pengendalian fisik atas aset yang penting pada perusahaan dapat berbentuk pengendalian atas kas dan bank, pengendalian atas aset tetap, termasuk aset terkait informasi dan teknologi, serta pengendalian atas persediaan. Sedangkan pengendalian atas catatan dapat berbentuk catatan maupun dokumen yang digunakan oleh perusahaan, baik berbentuk hard copy maupun soft copy. Perusahaan umumnya telah melaksanakan pengendalian fisik atas catatan dan dokumen penting perusahaan dengan memadai. Dokumen dan catatan disimpan dan diarsip secara lengkap sesuai dengan kriteria yang ditetapkan perusahaan untuk memudahkan pencarian dan menjamin kelengkapannya. Kelemahan dari pengendalian fisik atas aset yaitu kurangnya kesadaran akan risiko keamanan aset tersebut. Pada beberapa perusahaan menimbulkan potensi kehilangan aset tersebut jika terjadi bencana seperti kebakaran, banjir, atau bencana alam yang lain, sehingga dapat mengakibatkan perusahaan tidak dapat menjalankan operasinya dengan sempurna. Sedangkan kelemahan terhadap pengendalian fisik atas catatan dapat berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan pelaporan jika perusahaan hanya mengandalkan dokumen fisik dalam sistem informasi yang tidak terkomputerisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeriksaan kinerja secara independen. Pengecekan kinerja unit-unit terkait dalam perusahaan harus dilakukan oleh unit independen untuk memastikan bahwa pengendalian berjalan dengan baik. Pada perusahaan kecil dan menengah yang diteliti, beberapa pengecekan independen oleh unit lain yang independen telah dilakukan. Hal ini dapat terlihat misalnya dari dokumen sales order yang dibuat oleh bagian penjualan. Secara tidak langsung diverifikasi oleh bagian gudang pada saat akan mengeluarkan barang, dan oleh bagian keuangan pada saat akan menerbitkan invoice. Bagian akuntansi akan memverifikasi dokumen yang dibuat oleh bagian keuangan. Apakah cocok dengan bukti dokumen pendukung yang ada? Misalnya, catatan pengeluaran kas atas pembelian alat-alat kantor harus cocok dengan bukti kwitansi pembelian, yaitu jumlah barang yang dibeli, nama barang yang dibeli, serta harga dan total pembelian. Selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Komponen informasi dan komunikasi merupakan bagaimana sistem akuntansi dalam perusahaan dapat secara efektif mengidentifikasi, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam suatu entitas dan memelihara akuntabilitas dari aset yang dimiliki. Koso menjelaskan bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, dan informasi yang digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu. Ada 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal menurut Koso. Yaitu yang pertama, organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Yang kedua, organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal. Yang ketiga, organisasi berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rini Marahma dengan NIM 842. Saya akan menjelaskan mengenai pemantauan. Pemantauan adalah penilaian berkelanjutan dan periodik oleh manajemen terhadap pelaksanaan pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dimaksud dan dimodifikasi bila perlu. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda guna menyajikan informasi tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, bervariasi lingkup, dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian risiko. Komponen ini
merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama. Sebelumnya, komponen ini disebut pemantau. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing 4 komponen pengendalian intern lainnya. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal teknologi informasi yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pengendalian umum dan yang kedua ada pengendalian teknologi atau pengendalian aplikasi. Pengendalian umum ini berhubungan dengan semua aspek dari fungsi teknologi informasi. Dirancang untuk melindungi semua pengendalian aplikasi untuk memastikan bahwa pengendalian itu efektif. Lalu yang kedua, pengendalian teknologi atau aplikasi berlaku bagi pemrosesan transaksi individual, khusus untuk aplikasi perangkat lunak tertentu dan biasanya tidak mempengaruhi semua fungsi teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Makarata Putri dengan NIM 123108443. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian umum. Jadi, pengendalian umum itu diterapkan pada semua aspek fungsi teknologi informasi. Jadi, karena pengendalian umum itu seringkali diterapkan pada seluruh entitas dan mempengaruhi banyak aplikasi perangkat lunak yang berbeda, auditor mengevaluasi pengendalian umum untuk perusahaan secara keseluruhan. Auditor itu biasanya mengevaluasi pengendalian umum di awal audit karena pengaruhnya terhadap pengendalian aplikasi. Pengendalian umum itu ada 6. Yang pertama, penyelenggaraan fungsi teknologi informasi. Jadi, penyelenggaraan fungsi teknologi informasi itu contoh pengendaliannya kayak CEO atau manajer teknologi informasi itu melaporkan kepada manajemen senior dan dewan mengenai memantau kebutuhan teknologi organisasi. Yang kedua, ada pemisahan tugas dari teknologi informasi. Itu seperti tugas-tugas dari teknologi informasi itu harus dipisahkan untuk mencegah personil teknologi informasi mengotorisasi dan mencatat transaksi untuk menutupi pencurian aset. Contohnya kayak manajemen teknologi informasi. Nah, CEO atau manajemen teknologi informasi itu harus bertanggung jawab mengawasi fungsi teknologi informasi guna memastikan bahwa aktivitasnya telah dilaksanakan sejalan dengan rencana strategis teknologi informasi. Yang kedua, pengembangan sistem. Pengembangan sistem itu bertanggung jawab atas keseluruhan perancangan setiap sistem aplikasi, mengordinasikan pengembangan dan peralihan ke sistem teknologi informasi oleh personil teknologi informasi yang bertanggung jawab memprogram aplikasi serta personil di luar fungsi teknologi informasi. Dan yang ketiga itu ada operasi. Nah, operasi ini seperti operator komputer itu harus bertanggung jawab atas operasi komputer sehari-hari sesuai dengan schedule yang ditetapkan oleh CEO. Yang keempat ada pengendalian data. Ini tuh seperti personil pengendalian input atau output data secara independen, memverifikasi mutu input dan kelayakan output. Dan pengendalian umum yang ketiga itu ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem itu mencakup seperti membeli perangkat lunak atau mengembangkan sendiri perangkat lunak itu di kantor yang memenuhi kebutuhan organisasi. Kayak contoh pengendaliannya itu seperti tim pemakai, analisis sistem, dan programmer mengembangkan serta secara menyeluruh menguji perangkat lunak. Lalu yang keempat ada keamanan fisik dan online. Keamanan fisik dan online ini contoh pengendaliannya seperti akses ke perangkat keras dibatasi, kayak kata sandi dan ID pemakai membatasi akses ke perangkat lunak dan file data, serta pengkodean dan firewall yang melindungi data secara program
dari pihak luar. Yang kelima ada perencanaan cadangan dan kontingensi. Itu seperti contoh pengendaliannya itu seperti rencana backup tertulis disiapkan dan diuji secara teratur sepanjang tahun. Dan yang terakhir ada pengendalian perangkat keras. Contoh pengendaliannya itu seperti contohnya itu seperti jika ada contoh pengendaliannya itu seperti kegagalan memori atau hard drive yang menyebabkan pesan yang salah pada monitor. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alina Namira, NIM 2018-3110-864. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian teknologi. Pengendalian teknologi dirancang untuk setiap aplikasi perangkat lunak dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan memenuhi tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Walaupun beberapa pengendalian teknologi mempengaruhi satu atau hanya beberapa tujuan audit yang terkait dengan transaksi, kebanyakan pengendalian mencegah atau mendeteksi beberapa jenis salah saji. Pengendalian teknologi lainnya bersangkutan dengan tujuan saldo akun serta penyajian dan pengungkapan. Pengendalian teknologi dapat dilakukan oleh komputer atau personil klien. Apabila dilakukan oleh personil klien, hal itu disebut dengan pengendalian manual. Dan apabila pengendalian dilakukan oleh komputer, hal itu disebut dengan pengendalian otomatis. Karena sifat pemrosesan komputer, pengendalian otomatis jika dirancang secara tepat akan menghasilkan operasi pengendalian yang konsisten. Pengendalian teknologi terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, input, pemrosesan, dan output. Walaupun tujuan setiap kategori sama, prosedur untuk memenuhi setiap tujuan itu sangat berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengendalian input atau input control. Pengendalian input dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer sudah diotorisasi, akurat, dan lengkap. Pengendalian input sangat penting karena sebagian besar kesalahan dalam sistem TI diakibatkan oleh kesalahan memasukkan data, sehingga kesalahan input akan menimbulkan kesalahan output tanpa dipengaruhi oleh mutu pemrosesan informasi. Yang kedua ada pengendalian pemrosesan atau processing control. Pengendalian pemrosesan ini mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data transaksi diproses. Pengendalian umum, terutama pengendalian yang berhubungan dengan pengembangan sistem dan keamanan, merupakan pengendalian yang sangat penting guna meminimalkan kesalahan. Pengendalian pemrosesan aplikasi khusus sering diprogram ke dalam perangkat lunak untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan pemrosesan. Yang terakhir ada pengendalian output atau output control. Pengendalian output berfokus pada mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan diselesaikan, bukan pada mencegah kesalahan. Pengendalian output yang paling penting adalah review kelayakan data oleh seseorang yang memahami output itu. Para pemakai seringkali dapat mengidentifikasi kesalahan karena mereka mengetahui jumlah yang dianggap benar. Nah, ini ada beberapa pengendalian yang umum untuk mendeteksi kesalahan output. Mencakup yang pertama, merekonsiliasi output yang dihasilkan komputer dengan total pengendalian manual. Yang kedua, membandingkan jumlah unit yang diproses dengan jumlah unit yang diserahkan untuk pemrosesan. Yang ketiga, membandingkan sampel output transaksi dengan dokumen sumber input. Yang keempat, memverifikasi tanggal dan waktu pemrosesan untuk mengidentifikasi setiap pemrosesan yang tidak sesuai urutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak infrastruktur teknologi informasi pada pengendalian internal. Yang pertama ada masalah pada sistem jaringan. Meningkatnya penggunaan jaringan yang menghubungkan peralatan seperti mikrokomputer, komputer berukuran menengah, mainframe, workstation, server, dan printer telah mengubah keberadaan teknologi informasi di banyak perusahaan. Local Area Network atau LAN menghubungkan peralatan dalam satu atau klaster bangunan yang kecil dan hanya digunakan dalam satu perusahaan.
LAN seringkali digunakan untuk mentransfer data dan program dari satu komputer atau workstation dengan menggunakan perangkat lunak sistem jaringan, yang memungkinkan semua peralatan berfungsi secara bersamaan. Sedangkan Wide Area Network atau WAN menghubungkan peralatan dalam daerah geografis yang lebih luas termasuk operasi global. Dalam lingkungan jaringan, perangkat lunak aplikasi dan file data yang digunakan untuk memproses transaksi berada pada beberapa komputer yang saling terhubung. Akses ke aplikasi dari mikrokomputer atau workstation dikelola oleh perangkat lunak server jaringan. Bahkan, perusahaan kecil dapat mempunyai beberapa server komputer yang saling terhubung pada suatu jaringan, sementara perusahaan besar dapat mempunyai ratusan server di banyak lokasi yang terjalin bersama. Nah, terkadang keamanan jaringan terancam apabila jaringan itu terdiri dari peralatan dengan fitur-fitur keamanan yang tidak kompatibel. Apabila klien mempunyai aplikasi akuntansi yang diproses dalam lingkungan jaringan, auditor harus mempelajari konfigurasi jaringan, termasuk lokasi server komputer dan workstation yang saling berhubungan satu sama lain, perangkat lunak jaringan yang digunakan untuk mengelola sistem, serta pengendalian atas akses dan perubahan program aplikasi serta file data yang ada pada server. Pengetahuan ini dapat berimplikasi bagi penilaian resiko pengendalian auditor ketika merencanakan audit laporan keuangan dan ketika menguji pengendalian dalam audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua ada masalah pada sistem manajemen database. Nah, untuk pengendalian sistem manajemen database ini, pengendalian seringkali diperketat apabila data tersentralisasi dalam sistem manajemen database dengan menghilangkan file data duplikat. Namun, sistem manajemen database juga dapat menimbulkan resiko pengendalian internal. Resiko akan meningkat apabila semakin banyak pemakai, termasuk individu di luar bagian akuntansi yang dapat mengakses dan memperbarui file data. Nah, untuk menanggulangi resiko file data yang tidak diotorisasi, tidak akurat, dan tidak sempurna, perusahaan harus mengimplementasikan administrasi database dan pengendalian akses yang tepat. Selanjutnya, masalah pada sistem e-commerce. Resiko yang dihadapi suatu perusahaan sebagian bergantung pada seberapa baik mitra e-commerce-nya mengidentifikasi dan mengelola resiko dalam sistem teknologi informasinya sendiri. Untuk mengelola resiko interdependensi ini, perusahaan harus memastikan bahwa mitra bisnisnya mengelola risiko sistem TI sebelum melaksanakan bisnis dengannya secara elektronis. Penggunaan sistem e-commerce juga membuat data perusahaan yang sensitif. Program dan perangkat keras terbuka terhadap kemungkinan campur tangan atau sabotase oleh pihak luar. Nah, untuk membatasi keterbukaan ini, perusahaan menggunakan firewall, teknik enkripsi, dan tanda tangan digital. Dampak yang keempat yaitu masalah yang timbul ketika klien meng-outsource teknologi informasi. Nah, di sini auditor menghadapi kesulitan untuk memahami pengendalian internal klien dalam situasi tersebut, karena banyaknya pengendalian yang ada di pusat jasa, dan auditor tidak dapat mengasumsikan bahwa pengendalian itu memadai hanya karena pusat jasa tersebut merupakan perusahaan independen. Nah, untuk memahami dan menguji pengendalian pusat jasa, auditor harus menggunakan kriteria yang sama dengan yang digunakan dalam mengevaluasi pengendalian internal klien. Seberapa mendalam pemahaman itu tergantung pada kompleksitas sistem dan sampai di mana pengendalian diandalkan untuk mengurangi resiko pengendalian. Jika auditor menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif di pusat jasa merupakan satu-satunya cara untuk melakukan audit, mungkin perlu memahami pengendalian internal di pusat jasa dan menguji pengendalian itu dengan menggunakan data pengujian dan pengujian pengendalian lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.